Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini senyuman King Mu'er berseri-seri seperti bunga yang mekar. Mekar dengan keindahan yang tak tertandingi di ruang yang sunyi dan gelap ini. Dan seluruh rumah lelang dikalahkan oleh keindahan yang memikat ini. King Mu'er berbeda dari Jenny. Jenny adalah kecantikan yang seksi dan menawan, seperti bunga poni. Sedangkan King Mu'er adalah kecantikan yang tanpa hiasan dan segar, dengan aroma samar lembab magnoli. Pada saat ini, juru lelang telah selesai memverifikasi kartu emas ungu. Dengan persetujuan Soyen, jumlah pada kartu tersebut diproyeksikan ke dinding panggung lelang melalui batu giok kartu verifikasi. Dan sejumlah besar ditampilkan, 6,5 juta. Dari saya memberitahu pada Anda bagaimana mungkin adik Raja Iblis tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Anda bisa tahu dari pandangan pertama pada orang ini bahwa dia berada di jalur yang mencurigakan dan pasti memiliki motif tersembunyi. Jelas tidak dapat disangka bahwa keindahan yang mematikan itu menakutkan dan selain fakta bahwa dia telah memastikan jumlahnya. Mata semua orang tertuju pada pria berjubah hitam dan mata mereka yang mencela terlihat jelas. Karena tidak ada masalah dengan dana Nona King, selamat kepada Nona King. Jelas konspirasi tersebut terungkap dan kemarahan publik muncul. Dan pria berjubah hitam kehilangan ketenangan dalam nada bicaranya. Tidak ada salahnya meminta verifikasi modal, tapi jika seseorang dengan sengaja menimbulkan masalah, aliansi pedagang tidak akan pernah mentolerirnya. Jenny memperingatkan dengan nada dingin. Sekarang faktanya sudah ditentukan, biarkan pelelangan dilanjutkan. Setelah kekacauan di tempat tersebut perlahan mereda, juru lelang menyerahkan keterampilan bertarung tingkat dunia kepada King Mu'er dan berulang kali meminta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Nona King, tolong pindah ke ruang VIP. Ada begitu banyak orang di sini, dan ini sedikit merepotkan. Jenny mengundang King Mu'er dan yang lainnya untuk pergi ke ruang VIP Soyen. Dalam kekacauan itu, Soyen merasa pria berjubah hitam itu telah menyelinap pergi dengan tenang. Tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari pria berjubah hitam itu, tapi sosoknya telah terukir dalam di benak Soyen. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, kita harus membuat pria berjubah hitam ini membayar harga atas apa yang terjadi hari ini. Soyen bersumpah secara diam-diam. Semua orang duduk di ruang VIP dan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Beberapa tetua berterima kasih kepada Soyen satu demi satu. King Mu'er menunduk dan menggambar lingkaran di tanah dengan jari kakinya dengan gelisah. Bukan karena King Mu'er cuek, hanya saja dia untuk sementara dirangsang oleh orang lain. Dan amarah wanita tertua menyebabkan dia melompat ke dalam jebakan yang sengaja dibuat oleh orang lain. Sekarang King Mu'er mengetahui kesalahannya, jadi Soyen tidak bisa berkata banyak. Mu'er, orang-orang di Changhu itu jahat, jadi berikan perhatian lebih di masa depan. King Mu'er mengangguk berulang kali, berperilaku baik seperti anak kucing, sehingga beberapa tetua terkejut dan memandang Soyen dan King Mu'er sambil berpikir. Mu'er, kali ini Anda harus lebih berterima kasih kepada Jenny. Dia saat kritis tadi, Jenny telah menasihati saya. Soyen mengangkat bicara dan memuji Jenny, berharap bisa menenangkan Jenny dan King Mu'er. Bagaimanapun hubungan mereka sedikit tidak harmonis. Jadi begitu dia selesai berbicara, Soyen merasa sakit kepala. Karena begitu dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari masalah ini ditangani dengan begitu sempurna. Ternyata Jenny berada di balik layar, sehingga penilaian semua orang terhadap Jenny semakin tinggi. King Mu'er memandang Jenny dengan penuh rasa terima kasih, dan ternyata prasangka buruknya terhadap Jenny telah banyak kehilangan. Saudari Mu'er dalam masalah, tentu saja saudari harus mengambil tindakan. Jenny tersenyum. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Soyen ini,
Dia tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Belum lagi Kim Mu'er jelas memiliki rasa sayang pada Xiaoyan dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan lebih sering bergaul di masa depan, dan itu tidak dapat dihindari. Jadi dia juga perlu untuk lebih dekat. Xiaoyan memandang Jenny dan sangat bersyukur. Bagaimanapun ketidakcocokan antara Jenny dan King Mu'er selalu membuat pusing Xiaoyan. Sekarang, Jenny mengambil inisiatif untuk membangun hubungan yang baik. Jadi Xiaoyan secara alami tahu bahwa itu adalah demi dirinya sendiri. Pelelangan berlanjut sekarang. Mohon maafkan saya atas ketidakbahagiaan yang baru saja saya timbulkan. Suara keras juru lelang menarik perhatian semua orang dan kembali ke panggung. Sekarang hanya ada 2 item tersisa di atas meja, memancarkan godaan diam-diam di bawah cahaya. Semua orang menantikan kejutan seperti apa yang akan terjadi pada harta karun terakhir. Karena lama tidak ada perkenalan, tetap mempertahankan rasa misteri. Juru lelang menatap mata penonton dengan antusias sedikit demi sedikit dan sangat puas. Penundaan yang tepat dapat meningkatkan rasa ingin tahu, namun penundaan yang berlebihan dapat menimbulkan kemarahan publik. Untungnya juru lelang telah lama berada di medan perang, dan dia memahami hal ini dengan baik. Dan dia akhirnya berbicara. Apa yang akan dilelang adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak alkemis. Juru lelang berhenti dan tiba-tiba menekankan nadanya. Buah kehidupan, penampilan luar biasa. Di mata banyak orang, nampan batu giok putih membuka sutra merah, memperlihatkan 3 buah yang semerah darah, seukuran kepalan tangan dan berkilo dengan kilo batu aki. Melalui kulitnya yang tipis, samar-samar Anda bisa melihat cairan di dalamnya yang tampak berputar-putar. Buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya tumbuh di tanah yang terkena sinar matahari ekstrim. Dia menyerap sari sinar matahari selama ribuan tahun, mekar selama ribuan tahun, dan menghasilkan buah selama ribuan tahun. Buahnya matang selama 100 tahun dan harus dipetik pada siang hari saat matahari bersinar. Khasiat obat hanya dapat dipertahankan karena menyimpannya dalam botol batu giok api. Mengambil buah kehidupan secara langsung bisa efektif mengobati luka dalam yang sangat serius. Jika dimurnikan menjadi pil, efeknya akan lebih jelas lagi. Setelah memperkenalkan juru lelang, ada ledakan semangat di antara penonton. Apakah Anda dalam bahaya atau terluka parah? Buahnya kehidupan adalah bahan obat langka. Namun meski begitu, buah kehidupan yang sederhana tidak bisa diberi gelar yang diimpikan semua alkemis. Mungkinkah juru lelang itu melebih-lebihkan? Jadi semua orang sedikit curiga setelah menenangkan diri. Bersamaan dengan buah kehidupan, ada juga resep kelas 6 Kaisar Cinta Jiwa. Juru lelang menyerang lagi, tidak memberi semua orang waktu untuk bernafas, sehingga waktunya menjadi sangat luar biasa. Jadi begitu, semua orang tiba-tiba menyadari dan tertarik dengan resep di tangan juru lelang. Cinta jiwa dapat menyembuhkan luka jiwa yang lama dan baru. Pertama kali diminum, kecil kemungkinannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan. Ini adalah ramuan terbaik yang dikejar oleh para alkemis kaisar kelas 6. Bahan obat utama adalah buah kehidupan, air 9 mata air, teripang jiwa. Sungguh sia-sia. Segera terjadi diskusi di antara penonton. Pil yang dapat menyembuhkan luka jiwa sudah sangat langka. Pil yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa muncul untuk pertama kalinya di benua Kaisar Do. Meskipun peluang peningkatannya hanya kecil, ini jelas merupakan yang terbaik dari alkemis bisa melakukannya. Jadi tidak peduli seberapa mahal harganya, karena terlalu sulit meningkatkan kekuatan jiwa. Tampaknya orang ini pasti sangat membutuhkan uang. Jika tidak, dia tidak akan pernah melelang resep yang menantang surga. 3 buah kehidupan dan 1 resep obat kelas 6 dibundal dan dilelang bersama. Tawaran awalnya adalah 3 juta. Kata-kata juru lelang memicu gelombang antusiasme baru, sehingga semua jatuh ke dalam keadaan gila. Karena kedua hal inilah yang dia rindukan,
Mata Soyeon menjadi tajam. Di antara resep yang ditinggalkan oleh Raja Iblis tua, pil peremajaan dan bunga kehidupan membutuhkan buah kehidupan. Pil peremajaan dapat membuat seseorang meremajakan kayu yang layu, memiliki efek meremajakan orang dan menjaga awet muda selamanya. Pil peremajaan adalah ramuan utama kelas 5 dan salah satu pilihan terbaik untuk kemajuan. Bunga kehidupan dapat menghidupkan kembali orang mati, memulihkan kekuatan dan terlahir kembali di nirwana. Dengan resep kaisar kelas 6, efek bunga kehidupan tidak ada bandingannya. Dapat merebut surga dan merebut kekayaan, dan dapat disebut ramuan dewa. Jadi tidak peduli apa, Soyeon bertekad untuk mendapatkan 3 buah kehidupan dan resep obat kelas 6 yang langka dalam 1000 tahun. Pada saat perhatian Soyeon terganggu, penawaran untuk buah kehidupan dan obat-obatan kelas 6 telah melonjak menjadi 5 juta. 5,5 juta. Soyeon tidak ragu-ragu, baru saja King Mu'er telah membayar kembali semua uang yang dia bisa kepada Soyeon. Dan sekarang Soyeon memiliki 5,7 juta. Tuan Muda Sio, resep ini seharusnya sangat penting bagi Anda, bukan? Ini bertanya tampak khawatir, karena dia menilai harga resep seperti itu pasti mahal, dan Soyeon mungkin tidak punya cukup uang. Ya, ini sangat penting. Yeni tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyerahkan kartu emas ungu dan menghela nafas. Saya hanya punya 1 juta di sini. Karena yang harus dia lakukan hanyalah meminta apa yang dia inginkan. Tentu saja seseorang akan mengaturnya, jadi tidak perlu menyimpan banyak uang. Sekarang waktunya singkat, Jenny tidak dapat mengumpulkan lebih banyak uang secara bersamaan. 6 juta. 6,5 juta. Melihat wajah Soyeon, King Mu'er merasa menyesal. Tawaran saat ini hanya berjarak 200.000 koin naga dari seluruh uang Soyeon untuk mendapatkan sebuah kehidupan dan obat kelas 6. 6.600.000. 6.700.000. Penawaran berturut-turut segera meninggalkan Soyeon, sehingga wajah Soyeon menjadi pucat dan dia duduk merosot di kursinya. Bahkan jika 1 juta yeni ditambahkan, itu tidak akan membantu. Soyeon mengambil anggur di atas meja dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia bersandar lemah di kursi dan dengan enggan tersenyum pada semua orang. Melihat penampilan Soyeon yang tidak nyaman, itu seperti pisau yang menusuk hati King Mu'er. Bagaimanapun, cinta King Mu'er pada Soyeon sedalam laut. Bahkan jika dia menjungkir balikkan seluruh dunia, itu hanya untuk meluruskan bayangan Soyeon. Sekarang ekspresi sedih pada pria yang dicintainya membuatnya menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini disebabkan oleh kesengajaannya sendiri, namun tidak ada kesempatan untuk menebusnya. Pembohong kecil, maafkan saya benar-benar minta maaf. King Mu'er hampir memohon sambil menjabat tangan Soyeon. Matanya berkaca-kaca sedikit demi sedikit. Jernih seperti mutiara, membuat orang merasa kasihan tanpa batas. Mu'er, tidak apa-apa. Soyeon menghibur. Pada akhirnya, buah kehidupan dan resep kelas 6 terjual seharga 7 juta. Jika bukan karena kecilnya kemungkinan cinta jiwa dapat meningkatkan kekuatan jiwa, diperkirakan 17 juta tidak akan mampu untuk diperoleh. Dan 17 juta, saya khawatir, kecuali 6 kekuatan utama, kekuatan biasa tidak dapat dengan mudah mengeluarkannya. Melalui kaca tebal dari lantai ke langit-langit, Anda dapat melihat bahwa di dalam nampan batu giok putih, cahaya melewati buah kehidupan berwarna merah. Menyebabkan cairan jernih di dalam buah bersinar dengan kilau samar. Bersama dengan resep kelas 6, itu telah menggoda banyak alkemis. Tapi resep obat dikirimkan kepada pemenang, yang semakin menjauh dari semua orang. Meskipun Soyeon mengatakan dia tidak peduli, masih ada peluang untuk mendapatkan buah kehidupan di masa depan. Dan dia telah meminta aliansi bisnis untuk mengatur orang-orang untuk membelinya. Jadi mungkin masih ada harapan. Tapi King Mu'er tahu bahwa Soyeon sedang menghiburnya, dan dia merasakan perasaan campur aduk di hatinya, termasuk penyesalan dan keengganan. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benak King Mu'er. Rampok. Dengan pemikiran ini, dia melompat dengan cepat dan dengan cepat menekan pemikiran ini.
Namun King Mu'er selalu disengaja, dan sekarang melihat kehilangan Xiaoyan. Pikiran yang muncul di hatinya mulai menyebar lagi. Semakin dalam pikiran ditekan, semakin kuat pantulan pikiran tersebut. Pikiran yang menyebar akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dalam sekejap. Dibandingkan dengan kesedihan Xiaoyan, King Mu'er merasa semua kekhawatirannya bukanlah apa-apa. Mata King Mu'er melirik orang-orang yang memegang buah kehidupan dan obat-obat kelas 6 di tangan mereka. Wajah mereka tertiup angin musim semi. Salah satu dari mereka memiliki kulit yang cerah, hidung yang lurus, dan sosok yang tegak. Orang-orang merasa seperti sedang menghirup angin musim semi. Beberapa pengikut di sekitarnya semuanya berpakaian biru, dan mereka semua mengenakan medali perunggu biru kuno di pinggang mereka, dengan tulisan perang yang kuat dan terukir di atasnya. Sepertinya sangat familiar, pikir King Mu'er. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, King Mu'er tidak memikirkannya. Lupakan saja, jika Anda tidak dapat mengingatnya, mainkan saja. Setelah mengedipkan mata pada para tetua, King Mu'er berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan dan Jenny. Pembohong kecil, saya harus pergi dulu, dan saya akan membayar Anda kembali nanti. King Mu'er melambaikan tangannya, tersenyum dan meninggalkan rumah lelang bersama beberapa tetua yang bingung. Di sudut rumah lelang, di atas lantai mezani, Anda hanya dapat melihat panorama pintu rumah lelang. Dan pintu masuk dan keluar semua orang dapat dilihat. King Mu'er dan beberapa tetua sedang berbaring di atasnya. Nona, apa yang akan dilakukan? Seorang tetua bertanya dengan heran, merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Sembunyikan dengan baik, jangan dibeberkan atau saya akan terburu-buru bersama Anda. Mendengar itu, para tetua saya menciut kepalanya. Penatua berbaju merah juga bingung, mengapa beberapa orang berbaring di sudut lantai paling atas di seberang rumah lelang di siang hari bolong. Apakah Anda mencoba merampok rumah lelang? Penatua berpakaian merah menggigil ketakutan. Tapi setelah berpikir dengan karakter King Mu'er, hal itu sangat mungkin dilakukan. Nona, tolong jangan menakuti saya. Bukankah ini ide Anda untuk pergi ke rumah lelang? Kata tetua berbaju merah. Nadanya kehilangan ketenangan seperti biasanya. Apa yang Anda bicarakan? Saya hanya tidak tertarik dengan rumah lelang jelek ini. King Mu'er sedikit tidak sabar. Setelah menunggu lama, dia masih tidak melihat pihak lain keluar. Saya ingin mendapatkan buah kehidupan dan resep kelas 6. Oh, ini bukan hanya ide merampok rumah lelang. Sejenak, para tetua berpikir ada yang tidak beres. Meskipun balai lelang bukanlah idenya, resep obat kelas 6 dan buah kehidupan itu seperti merampok. Bagaimanapun ini kota Joshi dan dilarang keras bertarung. Jadi tetua berbaju merah segera memperingatkan. Nona, Anda harus berpikir 2 kali. Penatua berbaju merah menasihati, tetapi dia benar-benar tidak mengerti. Lagi pula, buah kehidupan ini tidak ada gunanya bagi Anda. Ini adalah resep kelas 6 dan Anda tidak tahu cara perbaikinya. Pembohong kecil itu menginginkannya. Tidakkah Anda melihat betapa kecewanya dia sekarang? King Mu'er menjelaskan. Pembohong kecil itu telah banyak membantu kita. Jadi saya harus membantunya mendapatkan resep kelas 6 ini dan buah kehidupan. Saya tahu Xiaoyan membantu kami. Ini adalah bantuan besar dan ini merupakan bantuan bagi klan iblis darah kami. Tetapi membalas budi tidak seperti ini. Para tetua menasihati satu demi satu. Ini adalah kota Joshi dan sepertinya pihak lain juga anggota klan iblis kita. Jika seseorang dari klan yang sama mengambil tindakan, dampaknya tidak akan baik. Saya tidak peduli, saya harus mendapatkan resep kelas 6 dan buah kehidupan hari ini. King Mu'er tidak dapat berbicara dengan beberapa tetua, dan wanita tertua menjadi marah. Ketika dia memikirkan ekspresi hancur Xiaoyan, King Mu'er merasa hatinya seperti tertusuk pisau, dan dia bingung. King Mu'er merasa semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri, jadi dia harus membantu Xiaoyan mendapatkannya. Adapun konsekuensinya, King Mu'er terlalu malas untuk memikirkannya. Jika Anda tidak pergi, saya akan pergi sendiri.
King Mu'er menjadi sangat keras kepala. Bahkan burung ponik berkepala 9 tidak bisa menahannya. Beberapa tetua saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan King Mu'er. Jadi mereka tidak bisa membiarkan dia mengambil resiko sendiri. Saat ini, di rumah lelang hanya ada satu item yang tersisa di meja batu giok putih, yang merupakan harta karun terakhir. Sehingga semua orang menahan nafas, dengan mata berapi-api menantikan pengungkapnya. Apa sebenarnya harta karun ini? Akankah hal itu terjadi lagi pada akhirnya? Xiaoyan juga menantikannya. Ketika juru lelang menyingkapkan sutra merah di depan mata semua orang, pikiran semua orang sepertinya telah dicuri dari jangka waktu yang tak ada habisnya. Dan pikiran mereka menjadi kosong. Di atas nampan batu giok putih yang indah, selebar kertas kuning lusuh, tergeletak diam-diam di atasnya. Tahun dan bahannya tidak terlihat. Hal yang paling menyedihkan adalah pola di atasnya bahkan tidak terlihat dengan jelas. Melihat ekspresi kekecewaan semua orang, juru lelang juga sedikit malu. Gambar ini secara tidak sengaja diperoleh oleh orang kuat saat menjelajahi danau langit kematian di kawasan terlarang di daratan. Seperti yang kita ketahui bersama, danau langit kematian dikenal sebagai makam Kaisar Do bintang 7. Jadi benda yang berasal dari sana pasti luar biasa. Saya tidak tahu mengapa gambar ini terbuat dari bahan dan sangat kuat. Kami telah menggunakan banyak metode, tetapi gambar ini tidak takut terhadap api dan air, dan tidak dapat dirusak oleh pedang dan senjata. Dari beberapa poin ini saja, kita dapat mengetahui bahwa gambar ini pasti mengandung rahasia yang mengejutkan. Sayang sekali, harta karun selalu ditemukan oleh mereka yang ditakdirkan. Mungkin secara kebetulan semua orang di sini bisa mendapatkan harta karun gambar ini melalui takdir. Dan itu akan menjadi bantuan terbesar. Melihat semua orang tidak tertarik, juru lelang mencoba yang terbaik untuk menghasut. Tapi ekspresinya cukup gelisah. Karena gambarannya tidak lengkap dan nilainya sangat berkurang. Selain itu, gambar tersebut tidak jelas maksudnya apa. Dan diperkirakan terlalu rusak. Di benua yang luas sangat sulit menemukan harta karun dengan peta yang terpisah-pisah ini. Namun meski juru lelang fase dan fase di atas panggung, namun reaksi penonton acuh tak acuh. Dan ini di luar dugaan juru lelang. Dari segi material, objek yang diwakili oleh gambar ini pasti luar biasa. Meski gambarnya rusak, namun tidak akan dibiarkan begitu saja. Juru lelang menggelengkan kepalanya dan sepertinya dia akan kehilangan uang kali ini. Harga dasar dari gambar ini adalah 1 juta. Pemandangannya ternyata sangat dingin, namun meskipun demikian masih ada beberapa orang yang beruntung, atau orang yang berkantong tebal. Gambar ini perlahan-lahan dipanggil hingga 2 juta, dan tidak ada yang menawar lagi. 2 juta, sekali. 2 juta, 2 kali. Juru lelang mengira karena keingintahuan masyarakat, gambar ini akan mencetak rekor baru. Karena gambar sisa api surgawi peringkat kelima pernah dilelang dan telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi dia tidak menyangka kontrasnya akan begitu besar kali ini. Faktanya, jika memikirkannya, api surgawi adalah salah satu dari 3 hal langka di benua Kaisar Do. Dan itu juga merupakan api suci alkimia yang diimpikan oleh para alkemis, dan juga menempati peringkat kelima di benua ini. Tapi bagaimana nilai gambar berfragmentasi Tianhuo dapat dibandingkan dengan gambar terfragmentasi di depannya, yang tidak tahu apa maksudnya? Saat juru lelang tersenyum tak berdaya dan hendak membuat keputusan akhir, suara mendesak Janlo tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Nah, cepat beli gambar itu sama dengan gambar dari hadiah Anda menangkan. Mendengar ini, Xiaoyan berpikir dan memasang cincin di tangannya dan sebuah gambar kuning tua digantung di udara, dan itu merupakan hadiah pada uji coba pemula. Tampaknya 2 gambar sisa itu terbuat dari bahan yang sama. Xiaoyan diam-diam bahagia. Kekuatan jiwanya menyapu dan melewati gambar sisa di meja lelang dengan kecepatan kilat. Tuan Muda Xiao, apa ini? Yenny bertanya dengan kaget, sepertinya menyadari sesuatu.
Namun Sioyen tidak punya waktu untuk menjawab dan segera menekan permata transmisi suara. 2.100.000. Begitu dia mengatakan ini, seluruh penonton terkejut untuk gambar rusak seperti itu. Dan orang yang sebelumnya menawar juga mau tak mau ragu. Setelah hening lama, 2.103 kali kesepakatan. Juru lelang menjatuhkan palu dan Sioyen akhirnya membeli sisa gambar seharga 2.100.000. Tuan Muda Sio, apakah Anda yakin sisa gambar ini sama dengan yang Anda miliki? Jenny bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu benar sekali. Saya baru saja mendeteksinya dengan kekuatan jiwa saya. Alis Sioyen dipenuhi dengan kegembiraan dan senyuman tersebar di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Janlo bersemangat. Sepertinya keberuntungan Anda terlalu bagus. Jenny tidak bisa menahan kebahagiaannya untuk Sioyen. Setelah pelelangan berakhir dengan sedikit penyesalan dan kerumunan perlahan-lahan menyebar ke segala arah. Kemudian gambar yang tersisa dikirim ke ruang VIP oleh penjaga. Begitu Sioyen mendapatkan gambarnya, Sioyen tidak sabar untuk menyatukannya dengan sisa gambar yang dimilikinya. Sepertinya yang diharapkan, kedua gambar itu disatukan dengan sempurna. Namun sayangnya, petanya tidak ditampilkan, dan hanya ada kata api yang terlihat samar-samar. Mungkinkah itu sisa gambar api surgawi? Sioyen dan Jenny sangat gembira dan saling memandang sambil tersenyum. Di luar rumah lelang, pemuda yang telah memperoleh resep obat kelas 6 dan buah kehidupan memimpin kerumunan beberapa putaran dan menghilang di kota Yusi. Kegembiraan mendapatkan resep kelas 6 yang menantang surga dan buah kehidupan sedikit mengalihkan perhatian beberapa orang. Mereka masih tenggelam dalam kegembiraan pelelangan yang sukses dan tidak memperhatikan beberapa bayangan hitam yang mengikuti di belakang. Jelas, bayangan hitam itu adalah King Mu'er dan beberapa tetua. Teman-teman, di depan, mohon tetap di sini. Setelah beberapa kali naik turun di tempat yang sepi dan jarang penduduknya, tetua berbaju merah berbicara dengan suara yang dalam. Ketika orang-orang di depan mendengar ini, hati mereka tenggelam, dan mereka berbalik dan memandang King Mu'er dan yang lainnya dengan waspada. Hei, saya tidak menyangka akan bertemu Nona King di sini. Saya merasa sangat tersanjung. Pihak lain sebenarnya mengenal King Mu'er, yang membuat beberapa tetua tercengang. Sejenak tidak tahu harus berbuat apa, karena sungguh tidak beruntung bisa bertemu seorang kenalan saat perampokan. King Mu'er juga tercengang. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa orang ini, tetapi samar-samar dia merasa bahwa orang itu tampak familiar. Melihat bahwa itu adalah King Mu'er dan yang lainnya, pihak lain tampak lega. Nona King, Anda sangat sibuk. Wajar jika Anda tidak mengingat saya. Pemuda itu tersenyum anggun dan mengangkat senyuman sopan di sudut mulutnya. Saya Feng Shaobao, tuan muda klan iblis perang. Klan kami selalu berhubungan baik dengan Kaisar Iblis. Saya hanya cukup beruntung melihat wajah cantik Nona King sekali selama beberapa kunjungan saya, sehingga saya sering merasa menyesal, kata pemuda dengan sopan. Ternyata itu adalah tuan muda dari klan iblis perang. Para tetua tiba-tiba merasa sebesar gantang. Mereka berdoa dalam hati agar King Mu'er berubah pikiran dan tidak bersikap impulsif. King Mu'er akhirnya sama-sama ingat bahwa ada orang seperti itu, tetapi kata-kata sopan ini tidak berpengaruh pada King Mu'er. Saat ini dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu membantu Sioyen mendapatkan resep kelas 6 dan buah kehidupan. Adapun Feng Shaobao, sepertinya pandangan kagum ke arahnya membuatnya merasa sangat kesal. Akan lebih baik jika kita semua mengenal satu sama lain. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. King Mu'er tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Melihat King Mu'er, gadis tercantik di klan iblis, ingin mendiskusikan sesuatu dengannya, Feng Shaobao sedikit tersanjung dan berkata dengan cepat, saya tidak tahu apa yang ingin diskusikan Nona King, dan saya akan mendengarkannya dengan baik. Ya, itu bukan masalah besar. Bisakah Anda memberi saya resep kelas 6 dan buah kehidupan yang baru saja Anda beli? Melihat ekspresi baik pihak lain, King Mu'er merasa bahwa masalah ini harus ditangani dengan mudah, dan kulitnya membaik pesat.
Mendengar bahwa King Mu'er ingin membicarakan hal ini dengannya, ekspresi Feng Xiaoboy tiba-tiba menjadi canggung. Dengan senyuman pahit, pemuda itu mengepakkan tinjunya dan berkata, "Sejujurnya, resep dan buah kehidupan ini sangat penting bagi saya. Saya benar-benar tidak bisa menyerahkan satu sama lain. Jadi mohon maafkan saya, Nona King. Resep kelas 6 dan buah kehidupan ini sangat berguna bagi saya. Tolong buatkan syaratnya." Wajah King Mu'er memerah ketika dia ingat bahwa dia kekurangan uang, tetapi dia tetap bertahan. Ekspresi Feng Xiaoboy berubah ketika dia mendengar ini, dan kata-kata King Mu'er jelas memiliki nada yang menyulitkan orang lain. Penatua berpakaian merah melangkah maju dengan berani. Dia tahu bahwa King Mu'er bertekad untuk mendapatkan obat kelas 6 dan buah kehidupan. Jadi dia berharap dapat membujuk Feng Xiaoboy untuk menyerah, agar tidak melukai perang dan merusak harmoni. Adapun syaratnya, selama pihak lain setuju, tidak masalah jika Anda menderita sedikit kerugian. Resep dan buah kehidupan ini sungguh sangat berarti bagi nona saya. Jika Anda bersedia berpisah dengannya, saya akan berterima kasih, dan klan iblis darah juga akan mengingat Anda. Wajah Feng Xiaoboy berjuang keras dan berubah, berpikir lama dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada cara lain. Klan kami sangat menghargai resep ini dan buah kehidupan karena memiliki kegunaan khusus. Namun demi Raja Iblis saya bisa menyerahkan salah satu buah kehidupan. Sedangkan yang lainnya, saya hanya bisa meminta maaf. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. King Mu'er marah dan tidak punya pilihan selain mengambilnya. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari klan iblis perang, King Mu'er tidak menganggapnya serius. Bagi Xiaoyan, bagaimanapun juga buah kehidupan tidak terlalu berarti. Alis King Mu'er berdiri dan dia mengambil langkah maju. Semangat juang bintang 5 tingkat menengah melonjak ke langit tanpa disembunyikan, dan energinya menembus langit. Apakah Anda mencoba merampok kami dengan paksa? Kedua klan kita selalu berhubungan baik. Wajah Feng Xiaoboy berubah secara drastis. Demikian pula kekuatan Kaisar Do bintang 5 jangka menengah juga terlihat megah dan membuat jantung berdebar, karena itu sedikit lebih kuat dari milik King Mu'er. Beberapa tetua khawatir King Mu'er telah melakukan kesalahan, jadi mereka melangkah maju dan melepaskan semangat juang mereka. Dan tak mau kalah, lawan pun menghunuskan senjatanya dan membuka kuda-kudanya. Kedua belah pihak tiba-tiba menemui jalan buntu dan suasananya sangat kusuk. Adegan ini penuh dengan bau mesiu, dan sepertinya berkelahian bisa terjadi kapan saja. Maaf, saya harus menyinggung Anda. Saya King Mu'er akan menebus Anda setelah itu. King Mu'er berada di atas angin dan tidak kenal ampun. Cambuk lembut itu mengadu ribuan cahaya biru samar dan melingkari tangan Feng Xiaoboy. Beberapa tetua terpencar bersama, siap menunggu. Saraf mereka tegang seperti anak panah yang hendak meninggalkan tali. Feng Xiaoboy mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar tidak bertindak gegabah dengan ekspresi muram. Namun dia tidak berdaya. Dia maju sendirian. Dia menarik tangannya ke udara, dan palu rantai hitam muncul di tangannya. Melepaskan jaringan listrik dan lompatan meluncur menuju King Mu'er di sepanjang rantai. Untungnya semua orang masih memiliki akal sehat dan belum sepenuhnya kehilangan akal. Pertarungan kelompok telah berubah menjadi duel satu lawan satu. Namun semua orang di lapangan adalah sosok penting dalam klan dan tidak boleh melakukan kesalahan. Para tetua yang menonton pertandingan merasa waktu berlalu terlalu lama. Menonton pertandingan lebih melelahkan daripada bermain langsung, dan mereka juga selalu gelisah. Keberuntungan King Mu'er berkedip-kedip, dan semakin juangnya mengalir ke dalam cambuk lembut, memaksanya mundur dari jaring. Dia seperti ular meluncur mendekati palu perang perantai dan mengangkat bunga biru dengan cambuk lembut di tangannya, kemudian menutupi punggung Feng Xiaoboy. Feng Xiaoboy juga meraung dengan marah, mengabaikan cambuk lembut yang mendekatinya dan memukul rantai guntur perang di tangannya. Dengan sederhana dan langsung, memukul King Mu'er dengan kekuatan 1000 kali. Menjatuhkan 10 harimau dengan satu kekuatan, King Mu'er mempercepat langkahnya lagi, menyingkirkan Feng Xiaoboy.
memutar dan meluruskan cambuk lembut di tangannya seperti tombak, langsung menuju ke arah Huang Long. Ujung cambuknya secepat kilat dan sudutnya sangat rumit. Khawatir dengan identitas King Mu'er, Feng Shambu terkekang dalam segala hal. Takut pada kakinya dan tidak mampu tampil. Belum lagi betapa tertekannya perasaannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.